Halo, em, kita kembali lagi di mata kuliah Pancasila di pertemuan 2. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi, kita akan membahas tentang pengusulan, lalu perumusan, lalu pengesahan. Nah, materi ini sudah saya share di e-learning, jadi silahkan kalian bisa membaca kembali. Nah, dalam pengusulan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, pertama kali diusulkan oleh Kunaiki Koiso, seorang Perdana Menteri Jepang, pada tanggal 7 September 1944. Dia menjanjikan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya dibentuklah BPUPKI, di mana singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya ini ya sudah ada di eh, modul materi 2. Nah, pada tanggal 1 Maret tahun 45, Perdana Menteri Jepang yang bernama Harada itu memberitahukan tentang pembentukan badan yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan dengan nama Dokuritsu Jumbicho Sakai atau BPUPKI yang resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, di sini ditunjuk ketuanya, lalu wakilnya dari eh, kita ya, dari bukan orang Jepang, yaitu dari Dr. Rajiman Wedyo Ningrat dan Raden Panji Suroso, dan satu orang Jepang yang jadi wakilnya, begitu. Nah, di sini juga ada sekretariat eh, Abdul Ghaffar. Dan ini Masuda Toyohiko itu merupakan perwakilan dari Jepang. Nah, BPUPK ini tugas utamanya apa sih, Miss? Yaitu membentuk sidang BPUPKI. Nah, dilaksanakannya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Maret 1945. Lalu sampai tanggal 1 Juni 1945. Kita tahu ya, sekarang 1 Juni 1045 itu merupakan sidang pertama BPUPKI yang sekarang disebut sebagai hari akhirnya Pancasila. Nah, ini yang dibahas adalah rancangan dasar negara yang disusun oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi awalnya ada tiga, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno untuk merancang adanya dasar negara. Nah, sidang kedua itu tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Rancangan ini adalah tentang Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menghasilkan saat ini adalah disebut sebagai Undang-Undang 1945. Ini yang bisa kita bacakan ya kalau sedang upacara. Nah, rumusan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin yang pertama, tanggal 29 Mei tahun 45, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Jadi dulu awalnya hanya sederhana saja. Jadi kalau misalnya ada yang pernah membaca atau mengingat dulu waktu kita sekolah menengah atas, mendengar tentang eh, sejarah gitu ya, mata pelajaran sejarah, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan lahirnya kemerdekaan kita, pembentukan tahun Mei 1945. Jadi memang awalnya hanya 5 sangat sederhana ini yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Lalu tanggal 31, 2 hari kemudian, itu dicetuskan lagi oleh Supomo. Itu lebih singkat lagi, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, lalu pada tanggal 1 Juni, ini sudah diubah lagi, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dulu tuh yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Lalu dibentuklah
Nah, BPUPKI ini menjadi panitia kecil yang merumuskan Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidatonya Bung Karno yang terdiri dari panitia kecil yaitu ada 8 orang yang kita ketahui gitu ya. Nah, Soekarno dengan tujuan menampung usulan-usulan dan saran konsepsi para anggotanya. Jadi memang panitia kecil ini dibentuk untuk menangkap aspirasi bagi usulan-usulan dalam pembentukan rancangan dasar negara begitu. Nah, itu diperkasai oleh nih Badan Penasehat Chong Sangi In begitu. Lalu panitia kecil itu membentuk 9 panitia lagi, yaitu dengan golongan Islam, golongan kebangsaan, agama, dan negara. Jadi kalau mungkin kalau sekalian tuh kalau ingin membuat sesuatu atau membuat visi misi, kita tuh kayak eh, mencari stakeholder dulu gitu. Kita mencari tokoh masyarakat untuk memberikan masukan ke kita, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk visi misi kita. Itu kalau misalnya dalam suatu organisasi gitu kan perlu adanya diskusi tentang membentuk visi misi suatu organisasi. Nah, sama halnya dengan pembentukan Pancasila. Karena Pancasila ini adalah dasar negara, jadi diperlukannya perwakilan-perwakilan untuk memberikan aspirasi-aspirasinya dalam membentuk dasar negara kita ini, yaitu Indonesia. Nah, di sini eh, dalam eh, apa panitia kecil ini, maka terbentuklah yang sekarang dikenal dengan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Jadi dikumpulkannya golongan-golongan seperti golongan Islam, kebangsaan, negara dan lain-lain gitu ya. Nah, ini diusulkan belum 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 jadi nih untuk Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia. Lalu dalam perumusannya, panitia 9 ini itu ada siapa aja sih? Yang pertama itu ada Soekarno. Ada yang hafal nggak kira-kira? Ada Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, terkenal ya Agus Salim nih, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, ini juga terkenal, tokoh Islam, Muhammad Yamin. Nah, dalam Piagam Jakarta tersebut merumuskan seperti ini nih, gambaran awal dari Panitia 9. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Miss inget nih, dulu waktu film terbentuknya BPUPKI, itu eh, waktu mengusulkan Panitia 9 ini dalam Piagam Jakarta ini, ada yang eh, memberi masukan. Kenapa hanya Islam? Harus syariat Islam. Padahal Indonesia ini memiliki beberapa agama, gitu. Jadinya diubah lagi, gitu ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang kedua, ini tidak berubah. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada yang berbeda ya, nggak ada yang berbeda kecuali nomor satu. Karena nomor satu ini seperti mengisyaratkan hanya syariat Islam aja. Nah, lalu pada sore harinya, pada tanggal 17.45, Muhammad Hatta mendapatkan informasi bahwa Indonesia Timur di sila pertama ini tidak mewakili mereka, sehingga ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya, dari sila-sila ini, yang 5 ini digantilah menjadi ketuhanan yang maha Esa begitu. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya sebagai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Jadi usulan ini dari Maret, Mei, Juni ya. Lalu disahkannya atau dirumuskannya di Agustus, lalu disahkannya di tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus 1945. Nah, akhirnya berbunyi bahwa alasannya diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi alasan untuk diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara atau bagian dari sejarah bangsa Indonesia itu karena Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Dan yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, sebagai jiwa, jiwa bangsa, gitu ya. Dan yang kelima adalah perjanjian luhur. Jadi itulah alasannya kenapa Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Lalu dalam pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila itu merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Jadi makanya Pancasila disebut the founding father, yaitu buah pemikiran para leluhur kita gitu ya. Makanya kita perlu menghargai bahwa Pancasila itu adalah eh, yang dibuatkan oleh para pejuang kita, para eh, pahlawan kemerdekaan kita untuk the founding father apa ya, pendiri pendirikan suatu negara yang berlandaskan Pancasila begitu. Lalu nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Lalu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nanti kita akan belajar kenapa sih Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Lalu yang terakhir penjelasan dari saya sebagai Pancasila eh, dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila memang harus dipertahankan sampai saat ini dan sampai negara ini berdiri, Pancasila akan terus menjadi dasar negara kita untuk menjadikan pedoman, pandangan hidup, identitas, kepribadian, jiwa bangsa, dan merupakan perjanjian luhur gitu ya, hasil dari pemikiran The Founding Father tadi gitu ya. Lalu betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Itu tadi, Pancasila itu sudah mengcover semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sudah memberikan keberagaman, memberikan kebudayaan, adat istiadat, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Itu merupakan makna dari nilai Pancasila. Oh ya, jangan lupa ya untuk melihat PPT tentang apa sih makna dari setiap sila Pancasila. Begitu. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Setelah ini kita akan langsung lanjut ke forum diskusi. Saya akan memberikan pertanyaan di diskusi 2. Jadi silahkan menjawab di forum diskusi. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.